Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sadia Fajri dari Teknik Ketenagalistrikan SMK Negeri 4 Pekalongan. Di video kali ini saya akan membagikan materi pembelajaran tentang instalasi penerangan listrik. Untuk lebih jelasnya, simak videonya ya. Nah, untuk instalasi yang akan kita bahas kali ini adalah instalasi penerangan listrik satu fasa bangunan rumah. Contoh instalasinya adalah instalasi pada area tangga lantai 1 dan lantai 2 yang menggunakan saklar tukar. Oke, bisa dilihat gambar berikut. Ini ada seseorang yang akan naik tangga atau naik ke lantai 2 dengan instalasi sebagai berikut. Di sini ada satu lampu gantung ya. Kemudian ketika orang ini akan naik ke lantai 2, butuh penerangan atau menyalakan lampu. Ketika dinyalakan, saklar satunya on, kemudian dia berjalan ke atas menaiki tangga sampai di atas atau sampai di lantai 2. Orang tersebut tidak butuh untuk mematikan lampu dari saklar 1. Jadi cukup mematikan lampu dari saklar 2. Nah, untuk job kali ini adalah instalasi penerangan 2 saklar tukar melayani 1 lampu. Untuk cara kerjanya, yang pertama saklar S1 posisi 1 ya, bisa dilihat dari gambar. Saklar 1 posisi 1, saklar 2 posisi 1, maka lampu mati. Kemudian saklar S1 posisi 1, saklar S2 posisi 3, maka lampunya menyala. Yang ketiga, saklar S1 posisi 3, saklar S2 posisi 3, maka lampu mati. Saklar S1 posisi 3, saklar S2 posisi 1, maka lampu menyala. Jadi intinya cara kerjanya adalah ketika saklar 1 dan saklar 2 posisinya sama, maka lampunya akan mati. Ketika saklar 1, saklar 2 posisinya berbeda atau saklar 1 posisi 1, saklar 2 posisi 3, maka lampunya akan menyala. Jadi intinya ketika saklar posisinya berbeda, maka lampunya akan menyala. Itu konsepnya yang harus kita pahami untuk saklar tukar. Jadi di sini saklar tukarnya ada 2, melayani 1 lampu sesuai dengan penerapan yang ada di area tangga untuk menuju lantai 2 maupun turun ke lantai 1. Nah, untuk gambar pemipaannya sebagai berikut ya. Jadi nanti dipasang MCB, kemudian ada saklar tukarnya 2, lampunya 1, kemudian ada tidus, keni, klemnya juga harus dipasang dengan lengkap ya. Nah, untuk alat dan bahan di sini ada gambarnya. Nah, setiap praktek itu ada keselamatan kerja atau K3-nya. Jadi, untuk K3-nya menggunakan perlengkapan K3 ya. Contohnya ketika kamu mau praktek, kamu harus pastikan sepatunya kering ya, menggunakan sepatu dan sepatunya kering. Ketika kamu sepatunya basah, maka sama saja kamu merelakan diri untuk kesetrum ya. Jadi sepatunya kering ya, gunakan sepatu, kemudian pakai wearpack ya. Jangan sampai ketika kamu praktek menggunakan pakaian lainnya sehingga mengganggu ketika kamu praktek. Selanjutnya, memahami prosedur menggunakan peralatan dan bahan yang digunakan dengan benar. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, ketika kamu mau praktek menggunakan multimeter ya, kamu harus tahu cara menggunakan multimeter ya. Kamu mau mengukur apa nih? Mau mengukur tegangan kah? Mau mengukur hambatan kah? Atau mau mengukur
aruskah, atau mau ngecek sambungan. Kalau mau ngecek sambungan, maka batas ukurnya ada di hambatan dan jangan menggunakan tegangannya ya, jadi sumber tegangannya nggak ada tuh. Kemudian yang ketiga, sebelum mengoperasikan dengan tegangan, pastikan rangkaian sudah benar. Jadi ketika kalian akan mengoperasikan rangkaian tersebut ya, dipastikan rangkaiannya sudah benar. Jangan sampai ketika menyalakan MCB atau MCB-nya on langsung trip ya, atau langsung ada konsleting listrik di area tersebut ya. Hati-hati ketika praktek ya, selalu waspada, selalu melihat apakah instalasinya benar atau tidak. Untuk langkah kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Jadi ketika alat dan bahan sudah siapkan, pastikan dicek kembali jumlah alatnya, bahannya sesuai spesifikasi atau tidak. Yang kedua, rangkai semua komponen yang sudah disiapkan sesuai dengan instruksi kerjanya. Jadi ketika dapat instruksi kerja, maka silakan dikerjakan dengan baik. Yang ketiga, memastikan semua komponen terpasang dengan benar ya. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Kemudian yang keempat, mengoperasikan rangkaian sesuai dengan prosedur ya. Jadi ketika kamu mau mengoperasikan rangkaian, pastikan semuanya sudah benar rangkaiannya, kemudian sesuai dengan alurnya. Menjelaskan cara kerja rangkaian kepada guru pembimbing. Setelah kalian praktek ya, dibersihkan area kerjanya, kemudian menjelaskan cara kerja rangkaiannya. Jadi mempresentasikan ya, yang kamu kerjakan itu sudah sesuai dengan instruksi kerjanya atau belum. Setelah presentasi ya, setelah penilaian, kemudian bongkar semua komponen, rapikan alat dan bahannya. Jangan sampai ketika kamu merapikan alat dan bahan ada yang tertukar atau ada yang rusak ya. Jadi ketika meminjam alat itu masih dengan keadaan yang baik, ketika mengembalikan pun dalam keadaan yang baik. Yang ketujuh, mengembalikan alat dan bahan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi meminjam dan mengembalikan itu harus dalam keadaan yang sama. Yang kedelapan, kebersihan. Jadi ketika semuanya sudah dikembalikan, pastikan kembali area kerjanya sudah bersih dan sudah rapi.